Baik, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita masih akan bicara soal statistika. Kalau di video pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang ukuran pemusatan untuk data tunggal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ukuran pemusatan untuk data berkelompok. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bahwa ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu rataan hitung, mean, yang kedua nilai tengah atau median, dan yang ketiga nilai yang paling sering muncul atau disebut juga dengan modus. Demikian juga dengan untuk data berkelompok, 3 ukuran nilai yang akan kita hitung untuk menentukan ukuran pemusatan datanya. Nah, mean itu adalah merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data, yang disebut juga dengan rata-rata, rataan, atau rataan hitung. Nah, untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok, maka rataan hitungnya atau mean-nya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu X bar sama dengan sigma Fi kali Xi, I dari 1 sampai dengan K, dibagi dengan sigma Fi I dari 1 sampai K, yang bisa dijabarkan dalam bentuk seperti ini: F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah dan seterusnya hingga ditambah FK kali dengan XK, dibagi dengan jumlah semua frekuensinya, yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya tambah sampai dengan FK, di mana X bar itu adalah merupakan notasi untuk menunjukkan rata-rata atau mean. Sedangkan Xi itu untuk menunjukkan titik tengah dari tiap-tiap kelas interval. Sedangkan I itu menunjukkan kelas-kelas intervalnya dari 1 hingga ke K. Dengan K adalah merupakan banyaknya kelas interval. Sedangkan Fi itu menunjukkan frekuensi untuk tiap-tiap kelas-kelas interval. Jadi perkalian ini F1 kali X1 itu menunjukkan frekuensi pada kelas interval pertama dikali dengan titik tengah pada kelas interval pertama, ditambah dengan F2 kali X2, maksudnya frekuensi pada kelas interval kedua dikali dengan titik tengah pada kelas interval kedua, dan seterusnya hingga ke FK kali XK, frekuensi kelas ke K dikali dengan titik tengah dari kelas ke K, dibagi dengan jumlah semua frekuensinya dari kelas interval pertama hingga kelas interval ke K. Yang kedua, median. Median itu adalah merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan, atau nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok, nilai tengah atau median dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu ME atau median itu sama dengan TB tambah 1/2N kurang F besar K per F kecil dikali dengan C, di mana ME itu menunjukkan mediannya, TB itu menunjukkan tepi bawah kelas median, N itu menunjukkan banyaknya data, F besar K itu untuk menunjukkan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ingat, FK-nya ini, F besar K, yaitu untuk menunjukkan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F adalah merupakan frekuensi kelas median, sedangkan C adalah panjang kelas intervalnya.
Yang berikutnya modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Atau dengan kata lain, modus adalah nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, modus ini sendiri itu dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok itu tidak bisa ditentukan secara tepat, tetapi hanya merupakan nilai pendekatan. Untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi data berkelompok, maka modusnya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. MO sama dengan TB ditambah dengan D1 per D1 ditambah dengan D2 dikali dengan C, di mana MO adalah merupakan modus dan TB adalah merupakan tepi bawah kelas modus. D1 itu menunjukkan selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi dari kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan C yaitu panjang kelas interval. Nah, menunjukkan kelas modus, tinggal kita lihat mana kelas interval yang memiliki frekuensi paling besar. Sekali lagi, untuk menunjukkan kelas modusnya adalah dengan menunjukkan di mana frekuensi paling besar di kelas-kelas interval. Contoh, tentukan min, median, dan modus dari data nilai tes matematika dari 50 siswa kelas 12 berikut ini. Nilai frekuensi. Maka yang pertama untuk menunjukkan min, kita gunakan rumus yaitu sigma Fi kali Xi bagi dengan sigma Fi. Untuk lebih mudah, kita buatkan tabel. Kita lengkapi tabelnya dengan menambahkan satu kolom yaitu Fi kali Xi, yaitu untuk perkalian antara frekuensi dengan titik-titik tengah masing-masing kelas interval. Jadi jangan lupa Xi adalah merupakan titik tengah dari tiap kelas interval. Jadi 50 sampai 54 titik tengahnya adalah 52, 55 sampai 59 titik tengahnya adalah 57, dan seterusnya. Titik tengah dari 85 sampai 89 adalah 87. Kemudian kita kalikan Fi kali Xi. Jadi 2 kali 52 ditambah dengan 4 kali 57 ditambah dengan 6 kali 62 dan seterusnya hingga ditambah dengan 2 dikali dengan 87. Nah, hasilnya adalah 104 ditambah dengan 228 ditambah dengan 372 tambah dan seterusnya hingga tambah 174 bagian terakhir. Dibagi dengan jumlah semua frekuensinya, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 10 dan seterusnya hingga tambah dengan 2. Totalnya adalah sama dengan 50. Tinggal kita jumlahkan, maka dapat hasil 3490 dibagi dengan 50, maka minnya atau rata-ratanya adalah X bar sama dengan 69,8. Yang kedua, median. Median adalah merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Datanya telah terurut, maka untuk memudahkan kita mendapatkan median, kita tambahkan satu kolom yaitu FK atau frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif kita dapatkan untuk kelas interval pertama 2 karena frekuensinya 2. Untuk kelas interval yang kedua 6 didapat dari 2 ditambah 4 dan seterusnya. 2 ditambah 4 6, baru 6 tambah 6 jadi 12, tambah 10 lagi jadi 22,
tambah 15 jadi 37, dan seterusnya hingga dapat 50 sebagai frekuensi kumulatif untuk masing-masing kelas interval. Maka kita cari dulu di mana letak kelas median. Letak kelas median itu bisa didapatkan dengan menggunakan rumus, yaitu N/2, dengan N adalah merupakan banyaknya data. Nah, data itu kan banyaknya adalah 50, maka 50 bagi 2 adalah 25. Maka data ke-25 itu ada di kelas interval 70 sampai 74. Karena di kelas di sini terletak data 23 sampai 37. Kalau di atasnya itu data ke 13 sampai 22. Kalau di bawahnya data ke 38 hingga data ke 45. Maka data kelas median, yaitu data ke 25, ada pada kelas interval 70 sampai 74. Maka kita bisa gunakan rumus TB ditambah dengan 1/2N kurang F besar K per F dikali dengan C. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. TB adalah merupakan tepi bawah kelas median, karena kelasnya 70 sampai 74, maka tepi bawahnya tentu adalah 69,5. Tambah dengan 1/2N. Tadi kita sudah dapatkan hasilnya adalah 25. Kurang F besar K. F besar K ini adalah merupakan frekuensi kumulatif, ingat, sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 22. Berarti 25 dikurang 22 dibagi dengan F. F adalah merupakan frekuensi kelas median. Frekuensinya adalah 15 sebagai frekuensi kelas median. 15 dikali dengan 5, yaitu panjang kelasnya. 50 sampai 54, 55 sampai 59, sampai 85 sampai 89. Panjangnya adalah 5. 70, 71, 72, 73, 74. 5 panjang kelasnya. Maka dapat kita selesaikan, hasilnya mediannya adalah sama dengan 70,5. Yang ketiga, modus. Modus adalah merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, bisa didapatkan dengan menggunakan rumus, yaitu MO sama dengan TB ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali dengan C. Asalkan kita cari tahu dulu di mana letak kelas modusnya. Nah, letak kelas modus itu berada pada kelas yang memiliki frekuensi paling besar. Di sini yang paling besar ada pada kelas interval 70 sampai 74, yaitu memiliki frekuensi 15. Maka kelas interval 70 sampai 74 dikatakan sebagai kelas modus. Maka kita bisa gunakan rumusnya, kita masukkan nilai-nilainya. TB tepi bawahnya adalah 70 sampai 74, maka tepi bawahnya adalah 69,5 ditambah dengan D1. D1 adalah merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensinya 15 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya 10, maka 15 kurang 10 hasilnya 5 per D1 tambah D2. D1 nya tadi 5 tambah D2. D2 adalah merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. 15 dikurang dengan 8. 15 dikurang dengan 8 hasilnya adalah 7. Maka 69,5 tambah 5 per 5 tambah 7 dikali dengan 5, hasilnya adalah modusnya sama dengan 71,5. 8. Contoh yang kedua, misalnya kita memiliki suatu soal yang hanya ditentukan histogramnya.
dan kita mau tentukan modus dari data tersebut. Maka langkah untuk menentukan modusnya adalah kita salin terlebih dahulu. Kita salin dulu dari histogram ke bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, seperti ini. Ya, supaya lebih mudah kita membaca. Walaupun sebenarnya bisa juga langsung dari histogramnya. Kita bisa langsung tentukan modusnya. Ya. Nah, kita tentukan dulu di mana letak kelas modusnya. Kelas modus adalah merupakan kelas yang memiliki frekuensi paling besar, yaitu ada pada kelas 86 sampai 90, karena frekuensinya paling besar yaitu 13. Nah, berarti TB-nya atau tepi bawahnya adalah 85,5. Sedangkan D1-nya, yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti sama dengan 13 kurang 11, yaitu 2, per D1 tambah D2. D2-nya adalah merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. 13 dikurang dengan 7, hasilnya 6. Dikali dengan panjang kelas 86 sampai 90, 86, 87, 88, 89, 95 panjang kelasnya. Maka tinggal kita hitung, dapat hasil modusnya adalah sama dengan 86,75. Opsinya option D. Ya. Nah, bagaimana misalnya kalau distribusi frekuensi data berkelompoknya memiliki dua buah kelas interval yang frekuensi terbesarnya sama. Ini kalau contoh hanya satu frekuensi terbesarnya 13, hanya di kelas interval 86 sampai 90. Nah, bagaimana misalnya kalau ada lebih dari satu kelas interval dengan frekuensi terbesar yang sama? Nah, coba dijawab. Ya, saya tunggu jawabannya. Kira-kira bagaimana jawabannya? Ya, oke. Inilah video pembelajaran yang kedua tentang distribusi frekuensi data berkelompok. Kita tentukan ukuran pemusatan datanya, yaitu min, median, dan modusnya. Ya, mudah-mudahan kedua video yang saya sudah berikan ini bisa dipahami dengan baik. Dan demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah.